Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Memang benar, memang benar, memang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rizky, panggil aja Bang Iki. Adapun judul yang akan kita bahas dalam konten kita kali ini adalah Ayo gunakan cara Islam untuk kesehatan part 3. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 247 dan Muslim nomor 2710 dikatakan bahwa Ittaji' ala sakkikal aiman, berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Sehat dengan metode Islam? Memang bisa. Pasti bisa. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 dikatakan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana ayat yang telah saya bacakan tadi, mari kita untuk berbaring ke arah kanan. Ingat ya, berbaring ke arah kanan, bukan tidur. Apa sih berbaring itu? Definisinya, berbaring menurut KBBI adalah meletakkan badan dengan punggung atau sisi badan di sebelah bawah. Lalu apakah itu sehat? Sehat menurut kedokteran yang dirumuskan oleh World Health Organization adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan baik seluruh badan serta bagian-bagiannya, bebas dari sakit, waras, atau normal. Menurut Islam, sehat bukan hanya tentang tidak adanya penyakit fisik, tetapi juga mencakup kondisi fisik, mental, spiritual yang seimbang. Kesehatan merupakan nikmat Allah yang harus dijaga dengan baik. Karena tubuh adalah amanah yang harus dijaga dan dirawat. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu makna kesehatan, maka ayolah kita gunakan cara Islam untuk mendapatkan kesehatan dengan cara berbaring. Memangnya berbaring bisa buat sehat ya? Simak video ini sampai habis. Untuk mendapatkan kesehatan melalui baring arah kanan ini tidak bisa dilakukan secara bebas loh. Bebas dalam arti ada syarat untuk mendapatkan kesehatan melalui cara berbaring arah kanan ini. Seperti berapa sih lama durasinya? Perumpamaannya seperti ini. Selayaknya kendaraan ketika kita gunakan terus-menerus dan jika ketika kita gunakan untuk perjalanan jauh, pasti mesin pada kendaraan itu membutuhkan istirahat kan? Coba saja kendaraannya tadi itu tidak kita kasih istirahat ataupun tidak kita beri perawatan. Apa yang terjadi pada kendaraan itu? Begitu pula lah mesin pada tubuh kita. Mesin pada tubuh kita pasti memerlukan yang namanya istirahat dan perawatan. Bagaimana sih merawat tubuh kita? Apakah dengan mandi yang bersih, istirahat yang cukup? Memang benar, tetapi ada yang lebih benar lagi loh, yaitu dengan hadis yang telah saya sebutkan tadi yang di awal, yaitu berbaring ke arah kanan.
Berbaring ke arah kanan ya, bukan tidur. Oke. Karena dengan berbaring ke arah kanan itu akan merawat tubuh kita. Dan berbaring ke arah kanan itu banyak manfaatnya loh. Coba lihat di video saya sebelumnya. Oke, durasinya. Durasinya 1-2 jam. Atau setidaknya sampai mengeluarkan keringat. Mengapa sampai mengeluarkan keringat? Coba cari alasannya di video saya sebelumnya. Dan jika ketika kita merasakan sakit, sampai sakitnya itu hilang. Contohnya nih, ketika kita melakukan berbaring arah kanan, masih 15 atau 20 menit nih berjalan. Jangan diberhentikan. Tetapi teruskan saja ketika kesemutan atau kebas pada kaki kita hilang rasa sakitnya. Begitu juga pada organ atau bagian-bagian lain. Ternyata selain mendapatkan kesehatan, kita dapat poin plus juga loh dengan melakukan berbaring arah kanan ini, yaitu disukai oleh Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Untuk mendekatkan diri pada yang maha suci, sudah selayaknya kita menyucikan diri. Bukan hanya sekedar berwudu, tetapi dengan mengeluarkan limbah-limbah dan kotoran-kotoran pada tubuh. Kotoran dapat dikeluarkan melalui keringat, buang air kecil, buang air besar, muntah, dan lain-lain. Ini disebabkan karena adanya penyumbatan pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah, dan saraf kejepit. Mengistirahatkan mesin pada tubuh dengan berbaring arah kanan sampai berkeringat membuktikan bahwa adanya pembakaran pada tubuh. Pembakaran pada tubuh ini akan memperbaiki saraf terjepit, penyumbatan pembuluh darah, dan pembekuan darah. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang sampai kita memperoleh makna sehat tadi itu dalam diri kita. An-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Sebelum membersihkan lingkungan, mari kita bersihkan diri kita terlebih dahulu. Karena apapun itu, kekayaan, martabat, jabatan, apapun itulah, itu tidak akan dapat terwujud kalau tidak ada kesehatan dalam diri kita. Makanya ada pepatah, investasi paling berharga adalah kesehatan. Itu benar dan itu sangat benar. Oleh karena itu, ikutilah cara saya ini untuk mendapatkan kesehatan dalam diri kita. Share juga video ini kepada teman-teman dan saudara Anda. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat ini membuktikan dan mengingatkan kepada kita bahwa perubahan pada diri sendiri adalah kunci dari perubahan suatu kaum. Ini menekankan bahwa tiap individu bertanggung jawab untuk memperbaiki dirinya sendiri sebelum berharap adanya perubahan dalam lingkungannya. Support kami dengan mensubscribe channel ini dan like video ini serta komen apabila ada pertanyaan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.